Tapi yang banyak juga udah pada itu nggak panik. Apa itu semua? Bentuk apa sakral? Bentuk sakral. Kecap. Apa itu? Ada ini, tapi tadi angkat kamera Itu kan. pakai bentuk sakral. Bukan kamera aja dia. Orang yang ulta. Sudah basah. Mus, kumpi bakar dalam es cendol. Terus bawa asap. Sedikit dong. Tuhan bukan plastik. Kakak itu yang putih-putih ganteng-ganteng itu. Ih, Tahu tahu ya? Tahu. Danke. Wih, ada semangka? Kecap. Itu aneh. Nah, kakak tisu siang ini yang putih-putih keren-keren waktu kata mampir tuh. Kakak itu ada tuh, dia sekarang di mana lah? Ketua BEM Setia. Hah? Kami anak pada setia itu. Siapa? Titus. Titus. Yang begitu kan? Oh, yang bete bilang Titus ya? Wih, itu baru-baru pakai simis yang kakak Titus pakai sekarang tuh, sudah yang jaka. Kasih ini paling keren nih, semua kita nak biasa baru dia diam-diam. Lah kakak Sekom sing keren kan? Coba sekarang katong wawancara Sekom dulu persiapan apa Muskom Ekles ya apa? Mutiara. Jadi sebagai pimpinan komisariat apa-apa yang telah disiapkan menuju kongres. Kongres lain. Su pembentukan panitia belum? Iya, yang pertama pembentukan panitia sekarang dalam tahap untuk mereka bekerja. Terus yang berikutnya Bagaimana kalau Ya. ini dulu supaya dalam masa-masa terakhir kita dalam masa jabatan ini saya lebih fokus untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban. Untuk itu silakan buat teman-teman yang mau mengabdikan diri di komisariat menjadi ketua dan sekretaris komisariat, silakan. Tetapi yang ingin saya sampaikan satu hal bahwa melayani di komisariat menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah. Tapi betul-betul hal yang mampu untuk kita memperjuangkan. Tantangan-tantangan apa yang selama ini dihadapi ketika berproses di komisariat? Mungkin bisa berbagi pengalaman supaya apa yang ada sana? ada mau bunuh kakak Nesta jadi sementara Betul tekan yang kunci duluan kan? saksi jangan terlalu banyak. Udah. Ini kue Ah, pakai buka akan itu baru ke ini. apa nih? Buka apa mana? Sana ini pakai lagi satu dong. Aduh, bisa bersih gitu. Ada lap. Bisa paling kotor itu. Lap bisa tuh. Kamar mana tuh kakak? Cuci dong, cuci bisa tuh. Oh, ada bakar sampah. Ada di tisu. Yang marah Om. Iya, ada bakar sampah. Langsung kita tahu. Bilang iya om kapan. Jadi saya sampaikan bahwa calon ketua komisariat itu Pak Boy Karlau. Yang mana Pak Boy? Pak Boy silakan. Visi-misi. Jadi Pak Boy itu dipersiapkan. Bapak tidak maju. Saya dan Keko mempersiapkan Pak Boy untuk maju sebagai ketua komisariat. Ya, Tapi luar biasa. kalau persoalan senior junior, jika saudara Seko maju, berarti saya resmi nyatakan sikap untuk mundur diri. Ya, jelas. Jadi Muskom kapan? Paling lambat September. Bulan berapa? Tanggal berapa? Ya itu dalam masih dalam ancang-ancang ke situ. Jadi ya Terus ada apa isu-isu yang berkembang katanya Bung Barken juga mau maju. semua orang punya hak di GMK tidak pernah melarang siapa yang menjadi anggota biasa Luar di gerakan biasa ini bahasanya. untuk betul-betul mau melayani dengan sungguh-sungguh menjadi ketua ataupun sekretaris komisariat. Kenapa kita harus membatasi niat baik itu? Kalau memang punya kemampuan dan punya kemauan untuk betul-betul melayani, silakan. Itu akan didukung. Tapi yang perlu diingat bahwa di komisariat Mutiara tidak pernah untuk kita menjadi pemimpin komisariat untuk mencari kekuasaan atau mencari kedudukan atau mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Itu mesti pemikiran itu harus dibuang sehingga Pak Boy harus juga maju. Lalu bagaimana dengan dispenser yang sudah rusak ini?
dispenser yang sudah rusak ini. Kenapa Habis sampai PKK siram air di dalam. kenapa sampai bisa begitu? Sepanjang sejarah betul orang yang bisa dispenser. Mister maksudnya apa yang ada? Kok berpikiran aku bisa Ini belum rusak, betul belum jauh. Cocok dulu jangan sampai lagi kosong. Itu tetap meledak. Masih basah itu teh. Umbut akan. ketemu kumpul uang setengah mati baru beli barang yang baru bikin rusak akang Tuhan nih. Kau mau ketemu uang beli, saya mau ketemu uang beli. Baca perhatian itu dulu, dilarang menggunakan air dalam ini. Apa ini? Iya. Ini kau udah anak-anak. Sudah belum? Rais Tuhan Allah kok kasih bersih depo samping-samping semua. Ini lah teh. Terus nih. Yang ada tisu lah kan pun dalam ini. Kau cuci pisu kah belum? Mana ya? Ayo, satu tangan cicak lain lah. Woi, kenapa kamu pakai itu lah? Buka ke telur biru. Jadi sudah. Pak Kabit PKK bagaimana persiapan LTC yang mau dilakukan pada Gua kasih telur biru 2 minggu ke depan? Kesiapan apa yang sudah dibuat? Cuci sedikit dulu, boy. Itu Ini sudah sih kotak bisa apa buka itu? keluar biru. Jadi Pak Kabit lagi sibuk ya? Tidak bisa diwawancara kan? Boy, cuci sedikit dulu yang putih itu ya. Sana. Nah, itu adalah galang itu berbeli kemana sih itu? Ya Allah. Lah, ini lah. Iya, tapi terus selama perdepan itu teh. Ini pada kasih. Iya. Pikir mati api sudah emus. Bisa. Ketemu sama mati asap ini. Jangan biar begitu sekarang colok-colokkan masuk dalam. Langsung Ini dia. botol ada kecil dah. Sabar, Angka nanti akan pis, air tumpah. Cuma terus tadi cuma hati jadi. Istimewa kakak-kakak di sini dong sini. Kenapa? Boy, situ. Datang dari manusia ini belum bagaimana. seksi dong datang kan? Dong ada pinjam buat kekom. Yo ini jaga perbersih sudah nih. Rais kos lalu nih. Semua boleh keluar. Kenapa? Oh di alam, habis ini kita pancing kalau saya. Kenapa begini kak? Stres ah? Pembicaraan kok ambil kita. Kecap bisa keluar. Soalnya supaya sama-sama Saudara itu datang dari diri sendiri. Stres ah? Selanjutnya bagaimana Pak Sekom? Ya. Kita Jadi tantangan-tantangan apa yang selama ini dihadapi ketika berproses di komisariat? kita kembalikan ke proses untuk menjadi ketua komisaris sekretaris, kita kembalikan saja kepada masing-masing orang. Enggak, pertanyaan saya itu tantangan apa yang dihadapi selama berproses komisariat? Itu harusnya disampaikan supaya pengurus baru bisa mengantisipasi toh dalam penetapan program kan bisa. Sehingga Pak pengurus baru ini pintar-pintar. Oh begitu. Kira-kira berapa figur yang sudah mulai muncul untuk Ya, jadi yang pertama itu mungkin Pak Boy, Pak Baren, Bapak juga? Pak Kabit Termasuk Pol, Bapak juga? Bapak Kades. Saya belum ada pikiran sampai ke situ. Saya lebih persoalan Ketuanya demokrasi yang atau terkendaki. menghargai persoalan demokrasi. Cuma satu sisi GMK mengajarkan soal senior dan junior. Otomatis kalau level tahun maper, bukan level tahun maper, tapi yang maper duluan kan Seko. Dan jika Seko maju, saya secara pribadi dan Kapiska selaku anggota komisariat resmi menyatakan diri untuk mundur dari pertarungan di arena Muskom nanti. Masih ada banyak Sekaligus mengamankan pasukan untuk mendukung Bung Sekom begitu. Sudah. Gampang nanti dalam arena Muskom baru nanti beta akan teman-teman yang menurut beta dong bisa percaya. Jadi Muskom kali ini ada berapa angkatan ini? Angkatan maper berapa? Angkatan Maper ada 3 kapal. Angkatan Bapak Kades dong. Tapi tidak ada perang semester. Angkatan Ketong, angkatan Boy dong. Sama angkatan ini, Erik dong. Erik dong. Jadi mau bikin angkatan baru lah ini. Ya kalau dalam tahap yang Yang lain. menuju ke Muskom mesti pasti ada masa perkenalan duluan. Jadi masa perkenalan dulu yang dilakukan sehingga ada rekrutan kader sehingga Muskom itu harus dijalankan. Mungkin acara pembukaan Muskom yang diancangkan itu acara pembukaannya dilaksanakan di Kimson Center.
Oh begitu, luar biasa kamu ceritanya. Walaupun kasih Jadi- masih minim. Walaupun nanti utang-utang ya. Kijin sih sepuluh makan rokok satu. Hah? Rokok satu sudah mulur. Korek nggak? Ya, Pak Kabit PKK, bagaimana dengan agenda cabang dalam 2 minggu ke depan persiapan untuk LTC? Apa yang Iya. sudah dilakukan? Yang pertama sebenarnya itu semua itu ada pada saat planning. Itu yang pertama. Perencanaan ke depan itu yang pertama. Terus yang kedua, persiapan untuk ada pada latihan dasar. Sebentar, Bapak bisa duduk mendekat di sini. Pada saat latihan ada persiapan yang dibuat oleh Badan Pengurus Cabang untuk kegiatan latihan dasar kepemimpinan di rumah. Namun pada hari ini kita akan ada dalam pertemuan dengan Kepala UHUI rumah untuk negosiasi akan kesiapan latihan dasar kepemimpinan yang akan berlangsung di rumah. Dan juga itu secara langsung bersamaan dengan Babel Camp. Oh, begitu. Jadi kegiatan itu akan berlangsung selama berapa hari? Itu planning 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berapa peserta yang akan mengikuti? Setiap komisariat, delegasi dari setiap komisariat 15 anggota. Itu pertama seluruh dari pengurus komisariat 11 tambah 4 anggota. 4 anggota biasa GMKI. Dan jumlah semua itu 15. Jadi 15 ditambah dikali dengan 3 komisariat dan 1 calon komisariat, yaitu komisariat Poltek. Jadi jumlah semua ada 75 anggota yang ikut LDK. 75 bagaimana? Jadi 75 Asumsi dari kegiatan ini apa? 15 kali. Nggak ada pertanyaan di sana. Asumsi daripada kegiatan ini apa? Lalu pertanyaan yang berikut, apakah kegiatan ini dilakukan rutinitas per bulan ataukah tahunan? Ya, kita melihat kembali kepada latar belakang pada saat berdirinya GMKI di Cabang Tua. Ketika pada saat GMKI berdiri di Cabang Tua belum pernah dibuat latihan dasar kepemimpinan. Nah, namun di sini di setiap komisariat juga belum melaksanakan latihan dasar kepemimpinan. Nah, ketika kita punya asumsi untuk melakukan latihan dasar kepemimpinan yang pertama untuk meningkatkan wawasan kader bagaimana cara memimpin. Pertama diri sendiri, terus kemudian menjaga nama organisasi, ya, menjaga nama organisasi di masyarakat. Karena GMKI dia memiliki 3 menagu. Yang pertama perguruan tinggi, mahasiswa perguruan tinggi dan masyarakat. Nah, itu menjadi ajuan pertama. Terus yang kedua, perguruan tinggi masyarakat. masih kembali kepada yang kedua, yaitu untuk meningkatkan pemahaman kader bagaimana cara untuk memimpin sebuah tim yang baik, tim yang sulit untuk mencapai suatu tujuan, karena itu diajarkan pada organisasi. Nah, ya itu mungkin. Oke, output dari punya bukti terkait dengan penelusuran dalam tingkat komisariat bahkan cabang terkait dengan masih lemahnya kepemimpinan. Kas keluar dokumen sana. Bukti. Kas keluar dokumen. Persoalan SDM terkait dengan kepemimpinan di GMKI cabang tua, entah itu dari tingkat komisariat pribadi, tingkat komisariat sampai pada level cabang. Iya, kita melihat lagi pada tupoksi daripada kepemimpinan ya. Karena kemudian kita berbicara soal bagaimana karakter daripada seorang pemimpin. Nah, saya rasa saudara sudah memahami akan hal itu, ya kan? Namun kalau kita melihat dari semua latar belakang dari pergerakan dari GMKI dari tahun 2002 sampai saat ini. Oke, sebentar kita pending. Bencap, bagaimana persiapan dana yang sudah ada? Kas cabang mampu atau tidak? 8 M. Kira-kira 8 miliar cukup ya? Bagaimana? 8 miliar cukup. 2M juga. 2M bisa ketemu kasih berdiri. Jadi Bencap bilang 2M cukup untuk kegiatan itu. Kalau 2M itu langsung di kongres. Kan itu dananya sudah besar. 2M buat semua berangkat kongres satu cabang Ya, semua Mas, berangkat. ini pokok pembahasan baru kongres. Yes. Jadi bagaimana Pak Rais? Pak Sekretaris apa? Mahasiswa harus domisili Langgut.
Jadi kemarin bapak-bapak sudah ini Pak Sekda melakukan sudah datang. pertemuan. Kekom tadi. Tapi Pakai kamu Eklesia. Bagaimana kabarmu hari ini? Tadi sembahyang keseng hari Minggu. Is bagaimana? Air mana air? Ada saya butuh bunuh orang mas. Boy, kau dari mana saja nih? dari tadi sih. Oke, Be, lanjut pertanyaan Bible Camp. Jadi Pak Kabit PK membuat Bible Camp. Konsep Bible Camp ini seperti apa? Ya, kita melihat kembali kepada latar belakang dunia ini. Ada bangsa ini. Latar belakang terus. Iya, karena segala kegiatan yang dilakukan itu harus kita mengetahui latar belakang daripada permasalahan kegiatan yang harus kita buat. Karena seorang yang lahir pada gereja belum tentu dia memiliki etika moral Kristen yang baik. Luar biasa. Nah, saya yang bukan bertanya ngomong. Untuk itu, Bible Camp ini sangat untuk kegiatan Bible Camp ini sangat penting terhadap kita selaku kader-kader GMKI yang mana kita mengenali Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Karena sudah banyak orang yang tidak memahami pedalaman yang disebut dengan pedalaman. Kita tidak memahami kitab secara menyeluruh. Nah, untuk itu tujuan daripada Bible Camp untuk meningkatkan pembangunan rohani kader-kader GMKI yang akan. Pertanyaan singkat Pak. Pertanyaan singkat. Ya, lanjut. Landasan buat kegiatan ini apa? Output dari kegiatan itu. Landasan saja dulu. Bagaimana menumbuh berbangsa? Nah, yang pertama, soal pertanyaan pertama. Landasan untuk kita ada pada kegiatan ini, yaitu yang pertama untuk pembangunan rohani kita selaku kader-kader GMKI yang mana hanya satu-satunya mengenal Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat di dalam Keesaan Allah Bapa. keesaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Nah, Apakah kegiatan Bible Camp ini berdasarkan sidang pleno 1 Badan Pengurus Cabang? Apakah inisiatif dari Badan Pengurus Cabang? ya kalau berdasarkan sidang pleno 1, Bible Camp ini sudah dibuat sidang pleno 1 Badan Pengurus Cabang dan itu sudah diprogramkan di sidang pleno 1. Tadi sudah tanyakan itu sudah diprogramkan dan itu Di bidang apa program maksudnya? itu pada bidang PKK. Bapak punya bidang. Iya. Jadi ada kegiatan tentang Bible Camp Ada. di sidang pleno 1 Badan Pengurus Cabang. Ada. Jadi itu GMB kita membuat sesuatu, membuat kegiatan itu Dan itu ada berdasarkan landasan. Ketika ada sidang pleno 1 baru Realisasi program dan kegiatan jalan. Iya. Karena saya tanyakan, kalau memang inisiatif yang dibuat oleh Badan Pengurus Cabang yang terkait dengan kegiatan Bible Camp, kalau memang kegiatan Bible Camp tidak ada dalam sidang pleno 1, berarti ini inisiatif yang dilakukan karena melihat kebutuhan cabang pada saat ini. Tetapi kalau saudara bilang ada di sidang pleno 1, yaitu di program dan kegiatan dari Pak Kabit PKK, saya mau tanyakan. Sekarang bidang PKK punya kegiatan dan program itu apa saja? Iya. Substansi jangan olah kan. Bukan, ini bukan ampas. Yang pertama, berdasarkan sidang pleno 1 ya. Nah, yang pertama, di situ ada ibadah cabang. Ibadah cabang rutinitas kita jalan. Di situ ada diskusi kita jalan. Di situ ada penilaian Alkitab, penilaian kita jalan. Ibadah cabang, liturgi kreativitas kita jalan, ya tak? Nah, terus di situ ada live in akan dijalankan pada saat selesainya Bible Camp. Nah, di situ harus selesai live in ada Bible Camp. Nah, selesai Bible Camp langsung pada Polres Sistem Pendidikan Kader 2006. Betul bahwa di sidang pleno 1 itu ada Bible Camp, rancangan program yang dijalankan pada sidang pleno 1. Ya, saudara tanyakan ini sebenarnya ini ada keputusannya ada. Kalau saudara tidak percaya, angkat lihat tuh kita Jabang, lalu silakan cari di situ ada keputusan sidang pleno 1. Di situ ada susunan program. Nah, di situ tertera semua program-program dari bidang organisasi sampai pada bidang saya di situ ada Bible Camp. Luar biasa. Terus bagaimana dengan implementasi pola dasar sistem pendidikan kader yang sudah dibentuk oleh Badan Pengurus Cabang, lembaga sudah dibentuk, tetapi sudah rancangkan bahwa bulan Mei ini sudah dijalankan pola dasar sistem pendidikan kader, tetapi ada kendala-kendala apa yang menjadi kendala sehingga sistem pendidikan kader belum dijalankan?
Saudara-saudara keliru soal penetapan bulan untuk implementasi. Nah, ketika para Sabar, saya ini klarifikasi, bukan masalah keliru. Konsultasi wilayah 11 Maluku itu, saudara ketua cabang menjelaskan terkait dengan implementasi pada dasar sistem pendidikan kader di GMK Cabang Tol akan dijalankan di bulan Mei. Itu statement saudara ketua cabang, bukan statement saya. Itu pada arena konsultasi wilayah 11 Maluku. Ya itu ketua cabang punya statement, tapi ini berdasarkan Tapi pembicaraan ketua cabang pada saat itu, dia mewakili badan pengurus cabang. iya, pernyataan kita mewakili badan pengurus cabang, tapi pada saat rapat ketua cabang tidak hadir. Iya, tetapi kan kita tahu bahwa Rapat. pimpinan di badan pengurus cabang adalah ketua cabang. Iya, Dan ketua cabang berbicara itu berarti berdasarkan apa yang menjadi realisasi dari badan pengurus cabang. Iya, saya pahami maksud Anda. Maksudnya begini, ketika pada saat rapat antara badan pengurus cabang dengan tim, itu ketua cabang tidak ada, itu tidak hadir. Nah, saya dengan saja mewakili di situ rencana untuk pola dasar sistem pendidikan kader itu pada bulan Juli kalau tidak salah. Jangan saudara bicara kalau tidak salah, bicara mesti barang yang fakta dan betul-betul harus dijalankan. Coba Benkom sirup sana dibuat dulu biar mereka ini punya otak segar. Dan itu pada saat libur. Nah, dan itu akan dibuat di Sabar, saya potong. Berarti statement saudara ketua cabang di konsultasi wilayah di depan pengurus pusat, di depan teman-teman cabang yang ada di wilayah 11 ini, statement itu dinyatakan dari Pak Kabid PKK bahwa statement itu keliru. bukan saat ini menyatakan itu keliru. Kalau saya menyatakan keliru berarti tadi saya katakan itu baik. Begini, persoalannya begini, Pak Kabid. Persoalannya begini, kalau memang ketua cabang tidak dikoordinasi untuk rencangan implementasi pada sistem pendidikan kader, apakah saudara ketua cabang pada saat di depan umum menyampaikan bahwa implementasi pola dasar sistem kader GMK Cabang Tol akan dijalankan bulan Mei ini, tapi realisasinya belum dijalankan? Rencana untuk implementasi itu pada saat bulan Juli, yaitu pada saat hari libur. Nah, saudara sudah bisa paham, ya kan? Oke, kita rubah topik. Bagaimana dengan situasi terkini krisis energi listrik yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara? Iya. GMKI sudah melakukan aksi, tapi tindak lanjut dari aksi itu tidak ada sampai saat ini. Ada indikasi bahwa sudah 86. Iya, 86 karena ketua GMKI, ketua GMNI, ketua HMI MPO, ketua KNPI, dan teman-teman ketua PMKRI dan teman-teman Cipayung lain, mereka membuat 86 dengan oknum PLN. Dan itu tidak disebarkan kepada seluruh anggota maupun anggota OKP Cipayung lainnya. Bukan anggota. Jadi diharapkan kepada ketua-ketua OKP Cipayung dan ketua KNPI yang tidak kami hormati, sehingga dapat keterbukaan kepada kami. Jadi video ini akan sebentar diputar di sekretariat KNPI. Ya, jangan Lalu ini kemudian menjadi, dibagikan di YouTube juga. jangan ini menjadi kepentingan semata saudara-saudara ketua-ketua dan melibatkan kami menjadi korban. Bahwa betul pembicaraan bateria di depan PLN bahwa kami dengan sungguh-sungguh. Kembali Tetapi substansi apa aksi. buktinya? Tidak ada. Ya, kalau kita kembali kepada substansi aksi, yang pertama kita selaku gerakan mahasiswa Kristen Indonesia bersama KNP dan seluruh Cipayung sudah menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pihak PLN bagaimana. Tapi bagaimana dengan 86 yang dilakukan? Sebentar, soal bagaimana pemadaman lampu yang secara bergilir. Nah, namun di situ juga terjadi di 86 dan di situ 86 yang bagaimana mengatasnamakan seluruh ketua-ketua cabang dan mengatasnamakan seluruh ketua-ketua Cipayung dan ketua KNPI. Siapa yang bilang 86? Nah, kalau di 86 kiranya Tuhan Yesus memberkati dia sehingga dia panjang umur dan sehat selalu. Amin. Itu sudah menjadi Coba kayaknya Benkom eksekusi sirup dulu. Ada ini. Rumput otak sekotor ini. Itu termos. Yes. Termos. Memang gitu separuh sudah pulang gitu langsung mau sibuk-sibuk lampu macam-macam. Jangan analisis paksa. Ini kan lagi bulan Ramadan. Perjuangan itu jangan perjuangan setengah-setengah, perjuangan sampai akhir. Lebih Bagaimana Pak Rais? kalau saudara ketua cabang tidak menganggap ini 86, kenapa saudara ketua cabang tidak Kalau gitu GMKI untuk sendiri GMKI turun yang bisa turun? koseng. Bisa, kenapa seng? Jadi sendiri kita bisa menyuarakan aspirasi masyarakat kan bukan berdasarkan kita punya kuantitas kader, Kecap rumahan. tapi kita punya kualitas kader itu yang kita akan menyuarakan aspirasi masyarakat. Selesai GMKI akan aksi, maka GMKI akan membuka sebuah tim khusus yang mana untuk dia meneliti lebih lanjut Di rumah soal salah lihat terjadinya cerek-cerek di rumah apakah yang bisa pakai? tingkat kerusakan Loyang. soal terjadi tingkat kerusakan misi pada
pada pihak Buka dari pilihan. jendela. Karena yang hanya Ya, selama buka dari ini dalam. isu yang berkembang di pihak pilihan adalah Loyang isu saja, toh? kerusakan mesin. Tetapi Pakai loyang, sah? KP dan seluruh Loyang. Saya tanya bencap, yang bencap ada. Ini boleh loyang. Oh, pilih yang bencap boleh. Mus. Kalau yang mencuci. Tanya bencap sana. Cerek 2 ya. Belum kuning saya tuh, Bu. Cerek boleh. Kalau yang baju jeans Belum kuning besar mesin terakhir. Rokok mana? Rokok. Iya, Bagaimana Pak Kekom? ya begitu dah. Wah. Sekcap. Jadi dong 8 anak, pas sekcap Betul. Kita kopi semua sini. Saya coba 8 saya. Oh, dan 77. Terus apa yang 69? Ya, Lalu bagaimana dengan kegiatan yang sudah berlangsung selama 4 hari atau 5 hari ini berkaitan dengan pengamanan di tempat-tempat ibadah bersaudara muslim? Kira-kira pesan dari kegiatan ini seperti apa? Masih tetap semangat teman-teman? Enggak. Kenapa? Soalnya yang pertama kita takutkan ini ketua-ketua nih. Kenapa itu? Jangan sampai kita turun, nanti ketua-ketua mencari jalan keluar dan mereka mencari lapanami di tempat lain. Karena membawa nama akan gerakan ini. Si kelas pengamanan. Teman-teman setuju atau tidak? Nanti Potong kayak seperti mau digiring untuk kepentingan politik seseorang. ya betul. Harus kita basmi. ya sebenarnya Tindakan ini bukan tindakan kepentingan, tetapi suatu tindakan yang betul nyata dari dalam diri. sebenarnya kita jangan melihat sebuah kepentingan politik untuk merusak negara ini. Karena apa? Hubungan solidaritas antara umat beragama itu sangat penting. Itu membangun hubungan yang solid antara Kristen dengan Muslim. Karena Kristen dan Muslim itu adik kakak. Ketika pada saat hari raya sebenarnya wajib seluruh kepada seluruh pemuda Kristen untuk menjaga di setiap masjid untuk menjaga keamanan. Semua wajib puasa. Keamanan dan ketertiban. Kalau begitu wajib puasa lagi, Seng. Kalau wajib puasa itu bukan karena kita kekristenan ini bukan ada pada saat hukum Musa, karena pada saat di orang-orang Yahudi yang melaksanakan puasa pada saat itu pada saat orang-orang Yahudi saja pada Dilahir Kristen zaman itu tidak jadi. boleh. Nah, Katolik Nah. juga puasa mau. itu pada saat yang di sana, tapi pada saat Gue sampai sekarang. iya, maksudnya kan kita bilang itu kita ini kan menganut sebuah tradisi, ya toh. Nah, namun saudara, kalau di sini saya mau tanyakan kepada saudara-saudara yang ada, Silakan. bahwa saudara-saudara sebenarnya memahami konsep puasa ini seperti apa? Kan Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan tidak makan dan tidak minum. Nah, kalau kita hanya berpuasa untuk jam 6 kita batal, jam 6 kita makan, berarti itu namanya bukan puasa, tapi paus namanya. Sabar. Saya tidak sepakat. Jangan Anda menganggap bahwa kepercayaan orang beragama yang lain bahwa itu tidak lalu akan sah di mata Tuhan. Yang paling penting adalah dia punya niat untuk betul-betul mau berpuasa. Manusia kalau tidak makan dan tidak minum selama 40 hari, apakah dia bisa hidup? Kita melihat Tuhan Yesus mengatakan Itu Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus Anda mau menyamakan diri dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus Anda bisa berpuasa 40 hari. satu bisa selesai. Mata kotak, Kak. Ketika Tuhan Yesus Mata mengatakan kotak bahwa tidak manusia ampas itu lah, bukan semua hidup cicak dari bisa roti, cicak. tetapi daripada firman Allah. Ya. Nah, Ini Pak Kabit PKK yang ngomong ini. Oke, berarti kau ini dari firman Allah saya boleh makan selama 40 hari. Taruhan. Firman itu adalah jalan Tuhan. Firman itu adalah kehidupan setiap umat manusia. Saudara ini beta juga paham soal tapi Hidup tanpa makan itu mati. tapi satu sisi seperti yang sudah dikatakan oleh saudara saya bahwa ketong ini manusia biasa yang memang cenderung dari salah dan dosa. Ketika Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam, itu dia sudah mewakili semua umat yang ada di dunia untuk puasa. Pertanyaan, kenapa orang-orang sekarang mau ini lagi puasa? Jadi itu ada. Saya telah beribu, pertanyaan bagaimana? Maksudnya kan tadi kan Yesus kan puasa 40 hari 40 malam. Itu melambangkan bahwa Yesus telah mewakili semua manusia yang ada di dunia untuk berpuasa. Berarti kita berpuasa, kita sudah menyamakan diri dengan Tuhan. Iya. Yang pertama saudara, yang pertama gini. Saudara punya konsepnya itu dari siapa? Berdasarkan Alkitab. Kalau berdasarkan Alkitab secara tertulis, ya toh, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ia tidak makan apa-apa dan tidak minum apa-apa. Ingat itu kalau kita melakukannya secara tertulis dalam Alkitab. Ya toh? Kan tertulis kan, itu kan tertulis. Nah, benar tidak? Kalau kau kembalikan kepada Alkitab berdasarkan kau manusia, kita selaku umat manusia, kalau kita berpuasa yang manis, yang kita imani karakter Yesus Kristus, lalu kita berpuasa 40 malam kita tidak boleh makan apa-apa, itu disebut dengan puasa. Nah,
Kalau kita kembali kepada ajaran saudara sebelah kita, ya, bahwa puasa yang pertama, saudara tahu puasa yang pertama itu dia mengandung artinya apa? 10 Emos. Nah, yang pertama, yang pertama itu ya puasa. Lanjut, jangan ini hampir tuh makanya jalan ke sini. Bukan. Puasa pada hari yang pertama itu bagaimana meningkatkan kita punya pertama iman. Nah, itu iman. Terus langsung kita sinkron hari terakhir ya. Yang ketemu bahas semua. Terus hari terakhir itu pada saat apa? Sabar, jawab dulu puasa. Pada hari terakhir pada saat apa? Nah, Iya, tahu. kita ada pada akan naik pada hidup dalam kerajaan surga. Ya. Luar Kita biasa. tercatat. Amin. Di ini kitab Yang mana? percaya katakan amin. Ketika saudara Kitab mana? saudara sudah membaca Al-Quran apa belum? Saya bertanya, belum. Kalau saudara belum membaca ya itu. Ketong lalu kemudian ketong sih bisa menyatukan adukan antara saudara dong di Islam dengan ketong di Kristen. Bagaimana mereka bisa membacakan Alkitab lalu kita tidak bisa membacakan Al-Quran? Coba Bapak tentang Al-Quran coba satu ayat dulu keluar dulu. Ya, di sini yang pertama kita harus melihat pada Al-Quran itu sendiri. Bahwa dalam Al-Quran ada 114 surat. Yang mana dari surat Al-Fatihah dan surat terakhir adalah surat An-Nas 114. Dan di dalamnya ada 30 juz. Nah, jadi di dalamnya terdapat ada 30 juz. Nah, ketika kita ada dalam sebuah surat, misalkan dalam surat surat Maryam. Terlalu umum lah sekarang apa spesifik kepada apa puasa yang tadi Yesus Kristus. Lalu keterkaitan akan dengan Al-Quran dengan Alkitab seperti apa? Claro. Satu belum menjawab pertanyaan, satu belum menjawab selesai. Ini satu belum selesai. Maksudnya jangan terlalu ini. Kalau kita ini sebenarnya semua. begini, kalau kita sinkronkan, ya toh, sinkronkan antara Al-Quran dan Alkitab. Nah, yang jadi pertanyaannya, Al-Quran dan Alkitab mana yang duluan? Sebentar, beda pertanyaan. Apa yang ada di saudara pemikiran sampai bisa cuci itu dispenser itu masuk air dalam. Ya karena ini berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan apa yang Jadi bisa jamin bahwa itu tidak rusak. Tapi saya akan menjamin bahwa ini tidak akan rusak. Kalau rusak saudara bisa ganti. Bisa, insya Allah. Ada dispenser 2 di rumah saya. Oke. Oh, dispenser 2 di rumah. Oh, begitu siap. Bilang, Padahal ini semuanya bisa rusak. ayo jangan ke lemari itu. yang beli boleh. Mana? Siapa yang beli? Di sini bapak yang beli. Kau tuh yang beli keseng. Yang 2 di rumah saya. Oh, kau beli? Lanjut. Tutup ini dulu. Kenapa suami? Bicara sama mana tuh jadi? Bukan. Lanjut. Nah, lanjut. Ada pertanyaan tadi ya. Nah, yang jadi pertanyaan begini, Al-Quran dan Alkitab mana yang duluan? Kota Sentau. Kota apa sih? Al-Quran dan Alkitab mana yang duluan? Kota Sentau kota apa sih? Alkitab yang duluan. Berdasarkan apa? Ketika pada saat saudara-saudara kita di sebelah mengklaim bahwa Al-Quran itu turunnya dari surga dan itu ditulis langsung oleh Allah. Dan ketika pada saat 6 Masehi itu baru munculnya yang disebut dengan Al-Quran. Yang mana saudara Nabi di saudara kita itu yang disebut dengan Nabi Muhammad itu berusia 44 tahun. Nah, itu pada saat ia ada di mana? Ada pada saat di Gua Hira, dan surat yang muncul pertama itu saudara tahu surat apa? Cinta. Nah, surat yang tadi saya dari awal saya sudah katakan surat pertama. Itu apa? Pertama itu apa? Yang surat pertama yang di mana itu surat Al-Fatihah. Kalau memang Al-Quran muncul pada apa Bukan tahun Al-Fatah. sebelum Masehi ya, Alkitab muncul pada Nah, kalau kau melihat pada saat perjalanan para rasul. Alkitab turun dari langit lain. Sabar. Kalau kau melihat pada saat Alkitab siapa yang pertama kali tulis Alkitab? sebentar, orang belum selesai bicara. Terlalu banyak pertanyaan. Sebentar. Kalau begini, kalau kau melihat secara One by one. historis Alkitab, ya. Nah, Nah, story. Alkitab dari kejadian keluaran Imam bilang ulangan, tahu siapa yang tulis? Itu Musa yang tulis. Saudara sebagai karya-karya Kristen. saudara punya bukti ada. Kalau Dan Musa itu yang saudara tulis. dan itu semuanya ada tercatat dalam berbagai macam referensi. Nah, dari kejadian keluaran Imam bilangan sampai ulangan itu tulisan daripada Nabi Musa. Nah, ulangan Nabi Yosua. Nah, hakim Musa, Rut, Samuel,
Rut Rayaan sana. Sambil Assalamualaikum. Sabar, yang jadi pertanyaan ada referensi apa yang bilang mereka yang tulis surat-surat itu? Nah, saudara tidak membaca referensi ya. So, bagaimana perjalanan penulisan Alkitab daripada Sekarang pertanyaannya begini. Anda tahu Alkitab yang mereka tulis waktu itu sampai sekarang ada posisinya di mana? Fokus di perjanjian lama. Perjanjian lama. Alkitab yang ditulis kalau perjanjian lama yang ditulis Musuh ini kenapa rokok habis ini? wih, mana sih ada rokok itu? Ya. surat-surat perjanjian lama tuh itu ditulis dan sekarang akan di mana? Nah, Ih, sedikit Kan Anda bilang Anda punya referensi, saya tidak punya referensi soal itu. Apa? Awas itu patah. Apa? Jangan terlepas. wih, alas aku terlepas. Jangan ini perlempar. Kan saya kembali. Cepat sudah ya. Lagi pimpinan sidang. Berdasarkan surat-surat kejadian lama ya. Perjanjian lama. Perjanjian lama ya. Nah, Kejadian lama. ketika pada saat dari Saya manggil saudara bisa bedakan antara perjanjian lama dengan kejadian lama enggak? kejadian Oke, lanjut. ini kan hal-hal yang terjadi pada masa lampau dan itu pada proses penciptaan alam semesta. Sudah lanjut. Masuk di pertanyaan, masuk di pertanyaan. Kemudian masuk kepada saudara Odon punya Sekom punya pertanyaan. Saudara sebentar. Saudara Sekom punya pertanyaan soal bagaimana surat-surat dalam perjanjian lama yang memang itu akan ada pada mana? Akan terletak di mana? Nah, ketika pada saat tahun 3 sebelum Masehi. Bukan. Lalu kemudian saudara Pulang cari di Google kata kalau Nabi Musa menulis kejadian sampai pulang pada saat 3 sebelum Masehi. Ya, nanti pun cari Lanjut Pak. dulu. ketika pada saat orang Yahudi yang ketika pada saat hari-hari raya besar keagamaan itu yang mana dibacakan adalah kitab para nabi, yang mana pertama kitab Musa, ya toh? Kitab Musa, kitab Yeremia, kitab Yesaya itu dibacakan pada saat hari-hari besar gereja Yahudi yang gereja pada saat Sabar, ada slaber. Siapa? Lanjut. Nah, ini masih perjanjian lama toh? Kita sudah lanjut deh. Ketika seluruh surat dari Kejadian sampai Imamat. bukan Kemasukan. Malaki. Nah, Melayaki. itu surat pertama surat-surat itu sebelum kekristenan. Coba Bapak sebutkan kejadian sampai terakhir dulu. Coba dulu. Sama. Kejadian sampai lagi. Kejadian keluaran imamat Jangan menyanyi. bilangan ulangan Yosua. Imamat bilangan Yosua, Hakim bersama raja-raja. Sabar dia langsung. Tawari Esther, Nahimia Esther, Ayub, Mazmur, Amsal, Sulaiman, terus pengkhotbah Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskel, Daniel, Hosea, Yunus, Mika, Yoel belum ada. Sefanya, Hagai, Zakaria, Malaki Assalamualaikum. terakhir itu yang sebut Malaki. Donatus Julius. Nah, kalau Isaksus. Sudah lanjut. Maria dan Noveta. Inti saja ketemu pertanyaan inti saja. Perjanjian lama tuh, tahu kita perjanjian lama dituliskan itu sekarang akan di mana? Itu saya jawab akan di mana? kalau dari seluruh Alkitab, berdasarkan dari seluruh Alkitab itu perjanjian lama sampai perjanjian baru itu aslinya ada di Roma. Yang asli, yang ditulis. Sepengetahuan saya itu yang aslinya ada di Roma. Apakah itu masih tertulis asli waktu Musa tulis itu? Itu saya tidak kan Itu tanda tangan di bawah Musa. saya tidak melihat tulisannya seperti apa, tapi yang sepengetahuan saya Musa yang kohal kah? Musa yang menulis soal Misalnya gue enggak. kejadian keluar imam sampai ulang. Kenapa sampai pada saat saudara tahu kenapa bilangan disebut dengan matematika yang cerdas dalam Alkitab? Nah, karena itu Musa yang menulis yang disebut dengan bilangan. Jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan. Bagaimana cara Musa bisa tulis bahwa penciptaan itu Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi? Apakah pada saat itu Musa tahu? Sebenarnya kita harus memaknai makna daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini membarui kita untuk bagaimana cara kita berani untuk menulis sesuatu. Kan orang bodoh bisa dibarui oleh Roh Kudus untuk menulis hal yang tidak hal-hal yang Lalu kemudian menjadi pintar begitu. Perintah Allah. Bagaimana? Lalu jadi pintar begitu. Karena Roh Kudus kan Tuntunan Roh Kudus. Jadi ini saya maksudnya Nabi kalau kita membaca sebentar, kalau kita membaca dari Injil Perjanjian Baru yang mana ditulis oleh 40 orang dan yang mendapat daripada negara yang berbeda. 40 orang Itu 40 orang itu saat terdapat 40 orang dari sahabat itu daripada saat mereka itu negara yang berbeda. Kan tidak terjadi dari referensi yang saya tahu itu tidak terjadi nama-nama mereka. Ya toh? Nah,
ketika pada saat 40 orang itu menulis kitab perjanjian baru, itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Allah memerintahkan mereka untuk menulis kisah perjalanan Yesus Kristus sampai akan terjadinya hari kiamat. Dan itu berdasarkan sebuah cerita yang fakta, itu bukan sebuah fiktif saja. Bukan, tapi itu berdasarkan realita yang terjadi pada saat orang-orang Yahudi menerima Yesus. Pada saat kedatangan Yesus Kristus di bumi. Bagaimana sampai ia dari kelahirannya sampai kematiannya, dan pada saat kebangkitannya sampai ia terangkat ke surga, sampai pada turunnya Roh Kudus untuk membarui seluruh orang-orang percaya dan seluruh para rasul. Nah, itu ditulis secara rinci. Saudara bisa menangkap itu. Menurut saudara Tuhan bisa mati dan disiksa ke sini? Bagaimana? Tuhan bisa mati, disiksa, dihina. Itu ketika saudara tidak memahami makna keilahian Yesus Kristus. Ya, cerdas. Lalu Saudara harus memahami makna keilahian Yesus Kristus. Tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk apa? Menebus seluruh dosa umat manusia, memulihkan dunia ini. Cerdas. Iya kan? Nah, Ya kan? ketika Allah reinkarnasi menjadi Yesus Kristus, bagaimana mengambil rupa seorang hamba manusia untuk menjadi sama dengan manusia, merasakan sakitnya sama dengan manusia, lapar bersama dengan manusia, haus bersama dengan manusia. Ya, karena ia sudah merasakan bagaimana pahitnya hidup di dunia. Nah, ketika pada saat dosa manusia sudah begitu merah, sudah begitu darah Yesus berkuasa. tidak bisa diampuni, tetapi Yesus mengambil sebuah jalan pintas untuk ia mati di kayu salib, untuk satu-satunya menebus seluruh kesalahan-kesalahan kita yang berbuat kepada Allah. Kesalahan apa itu? Ya, dari segala macam kejahatan yang kita buat, baik itu dari kecil sampai besar. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kesalahan pertama itu dari Adam dan Hawa yang sampai saat ini kita bahas sampai sekarang. Contoh Adam dan Yaitu Hawa disebut salah. dengan dosa turunan. Ya, itu mungkin sekian saja. Saudara bisa memahami itu. Saya tidak memahami, masih menjadi pertanyaan ini. Kita perokok dulu. Kita berpikir sabar, kita berpikir logika saja. Masa Musa menulis itu, apakah Roh Kudus turun dan Roh Kudus dulu cerita dari Musa bahwa Musa waktu itu Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi pada hari pertama, Allah menciptakan ini pada hari kedua, terang, terbitlah terang dan terbit. Pokoknya semuanya kan. Apakah itu Musa tahu dan Musa betul-betul melihat kejadian fakta terjadi bahwa Allah menciptakan langit dan bumi? Kembali ke ini saja, manusia pertama. Iya, sebenarnya begini. Saya sudah katakan sebenarnya kita harus memaknai makna Roh Kudus. Ya kan, Roh Kudus itu kan membaharui setiap orang yang percaya terhadap yang disebut dengan Tritunggal, makanya disebut dengan Allah Bapa, Sabar. Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Nah, Tapi masalahnya begini, Anda bilang itu sebagai, itu bukan cuman filosofi ataupun itu cuman sebagai sejarah saja, tapi itu betul-betul fakta dan terjadi. Terjadi, betul. Kalau statement kita mengatakan bahwa betul fakta, berarti harus kita punya bukti. Apakah Musa sudah membuktikan itu? soal kejadian, nah, begini. Saudara sekarang hidupnya di mana? Hidup sekarang kan di bumi. Di bumi ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Dan itu terjadi pada saat Ada preferensi apa bilang Allah menciptakan bumi? Musa menulis itu ketika saudara baca dalam kejadian 1, ya, baca dalam kejadian 1, bagaimana Allah menciptakan bumi dengan segala isinya. Wah, tapi Anda bilang itu fakta. Buktinya apa? Nah, itu kan bukan fakta. Buktinya sekarang kita manusia ada sebagai penghuni bumi. Bukan, masalahnya penciptaan itu. Apakah kita tahu bahwa itu tuh Allah yang menciptakan? Buktinya apa? Pembuktian, kita butuh pembuktian sekarang. Salah satunya pembuktian Apa? saudara sudah banyak itu ayat. Kenapa perempuan-perempuan ribut di situ? Saya butuh bukti. Itu kalau mau bilang tulis, kita semua bisa tulis. Jangan saya bilang alat. Persoalannya begini, jangan saya bilang alat. Saya ada yang menciptakan. Kalau saya bilang ada yang menciptakan. Tidak, kenapa tidak? Saya sudah katakan dari awal bahwa Yesus yang membaharui kita. Siapa? Maksudnya masalahnya bukan masalah. Alkitab cuma tulisan. Orang punya bukti nyata bahwa betul-betul ada saksi yang menyaksikan. Kalau mau dilihat pada saat Betul-betul ada. Lalu bagaimana depo hasil lahir ini? kalau saudara menanyakan bukti, saya rasa Oke, kita menikmati minuman dulu ya, minuman dingin. dia menikmati minuman dari eksekusi ya. Untuk salah ya. Weh, Nesta jangan berada loh. Bukan betul bisa lah. Saya sabar loh, ya itu sabar loh.
Kalau saudara mengikuti siapa yang melihat kejadian itu? Dan pada saat saya bertanya, pada saat penciptaan bumi ini, apakah sudah ada manusia atau belum? Pak, itu kan menjadi pertanyaan buat Anda. Manusia pertama itu siapa? Bentar, itu kan belum ada. Itu kan menjadi Cuma pertanyaan buat sebentar Anda. Kalau itu. memang belum ada manusia, terus siapa yang menciptakan itu? Nah, makanya sebentar, saya kalau masih Kita berbicara soal fakta berarti harus ada penelitian, bukti. Sekarang penelitian bukti apa yang Anda punya? Sing ada. Sahabat Akindor. Tuh, orang begini Saya katakan kepada saudara, ketika Allah menciptakan bumi itu, Allah menciptakan bumi, referensi Anda apa? Anda tahu Allah menciptakan bumi, Anda tahu referensi apa? Saya tahu Allah menciptakan Mana Alkitab, referensi Alkitab. bukti? dalam Alkitab. Wah, Ambil orang Alkitab. bicara bukti. Wah, Apakah kita pasal berapa kemarin yang bukan dalam kejadian. Kejadian pasal? Bukan di kejadian. Bukti. Soal bagaimana penciptaan penelitian semesta. betul-betul penelitian bukti Anda bahwa betul-betul ini menjadi Kejadian teori pasal dasar. berapa? Oh, bahwa Allah menciptakan bumi ini. Kejadian Waktu pasal? itu ada fosil-fosil Iya. ditemukan kah? Ada Ayat. bentuk-bentuk yang ditemukan bahwa Allah betul-betul Ayat menciptakan. berapa? Apa referensinya? Nah, oke siapa saudara? Kejadian pertama itu berapa? Cari situ soal penciptaan alam semesta. Bisa, Pak. Taruh di situ. Semesta kan? Nah, kalau saudara menanyakan soal bagaimana ada bukti mengenai soal fosil-fosil ya, bagaimana soal Sing ada penciptaan Eh, di sini. penemuan-penemuan terhadap manusia purba. Bukan manusia, masalah manusia purba. Saya kau pakai gelasan. Meneliti soal Allah menciptakan pada saat itu, menciptakan bumi itu, meneliti itu apakah betul akan ada, betul-betul Allah yang menciptakan. Iya, saya rasa betul itu. Kok jangan pakai saya rasa, ini kita bicara soal fakta. Karena begini saya meriset. Anda mengatakan tadi fakta apa? Saya sepakat Sing ada di sini Eh, sudah. penciptaan semesta. Bujang main dengan kayu. Bukan. Main dengan kayu. Saya tak maksudnya gini. Saya berpandangan saya punya asumsi terhadap yang pertama itu dalam Alkitab. Karena dalam Alkitab saya mengetahui bahwa Allah yang menciptakan bumi serta isinya, dan sampai saat ini ketika saya hidup dulu karena berkat Allah dan ini saya sampai saat ini saya hadir. Amin, 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 amin. Itu kalau saudara mau pakai soal bagaimana filsafat logika, ya. Kalau saudara pakai filsafat logika, filsafat tidak filsafat yang tadi saudara katakan itu tidak bisa Saya ini yang menjadi pertanyaan ini kan saudara menyatakan bahwa ini fakta. Fakta itu harus dibuktikan dengan hasil-hasil penelitian. Mana? Tidak pernah terdapat bahwa betul ada hasil penelitian soal Allah menciptakan bumi. saudara menanyakan hasil penelitian. Cara jelas. Bukan, saudara menanyakan hasil penelitian toh? Nah, kalau saudara menanyakan hasil penelitian, saya tidak bisa kasih hasil penelitian. Tapi kalau berdasarkan Alkitab saya bisa kasih. Oke, oke. Bukan, makanya saya bilang saudara jangan berbicara Nanti soal kamu fakta. gila kalau berdebat soal teologi. Fakta itu tidak fakta Jadi itu harus betul-betul Pak Kabit, barang kita yang kembali terjadi. berdiskusi soal apa nih Don coba sama cuci kaki lah kalau di luar. apa nih cabang soal game kayak cabang tua. Geser kata lah, sama kalau di luar sana. Jadi Anda jangan Oke. bicara soal fakta deh. Karena bencap suruh Bahwa itu ketemu ada kita hasil jalan. ilahi. Nah, karena ini Dan karena kita faktanya Tapi kamar mandi. Semua bicara fakta, Pak, harus memang. Semua kembali ke sini mau Ih, kamu bisa cuci kaki dulu kasih itu sekarang sudah. saya kaki bersih. Ya astaga, ini Negara walaupun Pancasila di Mangang di sebelah barat. Jadi kita orang timur diskriminasi. Pancasila di Mangang di sebelah barat ini. ini masih basah kan? ngumpul kaki tuh jangan basah nanti akan kotor. Bagi sudah. Jadi Pak Kabit PKK, Jadi Anda itu kalau pandangan saya tuh semua itu adalah hasil ilahi yang tidak pernah terciptakan oleh total manusia. Jadi jangan sekata pun Anda mengatakan bahwa itu fakta yang terjadi karena orang akan bisa mencari kesalahan Anda di situ. Harus Anda mengatakan begini, itu menurut kepercayaan kami sebagai bagaimana rahasia Tuhan yang betul-betul Tuhan buat sehingga manusia punya daya berpikir yang tidak sampai dan tidak sama seperti dengan Tuhan. Itu jangan Anda menganpak kiri kanan hasil penelitian bahwa faktanya akan begini. Jangan. Sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu jangan kita analisa. Maka kita punya pemikiran tidak akan sampai ke Tuhan. Dari awal saya tidak bicara soal hasil penelitian, saudara menanyakan soal hasil penelitian. Karena Anda bicara soal fakta, fakta apa? Karena faktanya yang tapi Bapak berdebat jangan telanjang dulu. Karena pada saat saudara karena fakta ini alam menciptakan bumi sampai saat ini kita minta bumi ini kan. Bukan, itu bukan menjadi. Kau tahu seorang mahasiswa bicara fakta itu berarti harus ada hasil penelitian. Apa betul-betul yang menjadi kejadian yang betul-betul terjadi pada saat itu dan ada pembuktian yang betul-betul masuk dalam logika.
Tapi kalau Anda berbicara soal ini, tidak bisa. Karena apa? Saya bilang, ini soal rahasia ilahi saja. Tuhan tidak mau manusia melebihi kuasa Tuhan. Tuhan tidak mau manusia berpikir lebih dari Tuhan, boleh. Kalau Anda berpikir sampai Anda tahu soal penelitian nanti, tahu bahwa nanti Allah menciptakan ini, Allah menciptakan ini, dan dia akan begini, itu Anda sudah begini. Bukan masalah itu, guys. Alkitab itu harus kotong bacaan, bukan masalah kotong baca dan kotong harus tahu bahwa akan harus kotong baca dan kotong mesti lebih paham dari Alkitab sebenarnya. Alkitab itu cuma singkat. Kotong baca apa yang menjadi ajaran di Alkitab dan kotong laksanakan dalam kehidupan saja. Itu saja. Kota saya perlu nanti kata, menurut sejarah akan begini dari zaman dulu. Jangan. Itu namanya kotong mau berpikir sama dengan Tuhan. Iya. Bahwa penciptaan itu rahasia ilahi, tidak ditahu oleh siapapun. Oke. Anda jangan Oke, ganti topik. Kita sepakat ya, kita ganti topik. Oh, jangan. Pak Boy, itu cuma menjadi kita sepakat kita ganti topik. Topik selanjutnya apa? Itu bukan. Tadi Anda mengatakan fakta dan saya menanggapi itu. Kalau Anda tidak berbicara fakta, kenapa? Kan kita kan sebentar hidup di ciptaannya siapa? Kan ciptaan Allah. Betul, tapi cara berpikir kita tidak akan sampai ke sana. Makanya saya bilang, itu rahasia ilahi, tidak perlu Anda berbicara soal fakta. Itu rahasia ilahi. Makanya saya berikan masukan saja. Ketika orang bertanya topik itu, apa? Anda cuma menjawab ini menurut kepercayaan saya bahwa ini rahasia Tuhan. Jadi saya tidak perlu Anda mau unbox nanti dari kejadian waktu itu akan begini. Seakan-akan Anda lebih dari Tuhan. Bukan lebih, tapi ini berdasarkan. Iya, Alkitab itu cuma mengajarkan cuma singkat. Saya sudah bilang ulang-ulang, mengajarkan singkat. Bagaimana Alkitab mengajarkan ini dan kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Tidak perlu nanti Alkitab bilang katanya kau bilang begini, harus begini. Waktu itu akan begini. Saya perlu. Alkitab, harus kita belajar Alkitab itu mesti singkat. Bahwa Alkitab mengajarkan dan ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja. Saya perlu kita membahas soal Alkitab yang jauh. Karena nanti kalau biar kotong hafal dari awal sampai akhir saja, kotong tidak melaksanakan dalam hidup sama-sama. Iya, sama-sama. Jadi pada intinya Alkitab itu cuma panggilan. Jadi apa itu perbuatan baik? Ya kalau perbuatan baik itu sesuatu hal yang berlaku di mata Tuhan, yang mana menyenangkan hati semua orang. Coba Bapak menjelaskan tentang visi dan misi GMK dulu. Iya. Kita kembali kepada soal visi, yang mana terwujudnya kedamaian, keadilan, kesejahteraan, keutuhan ciptaan berdasarkan dan demokrasi berdasarkan kasih. Indonesia berdasarkan kasih. Sudah Indonesia bahkan dua jemaah Indonesia. Bisa, GMK itu gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Ya, di Indonesia berdasarkan kasih. Yang mana kita selaku gerakan mahasiswa Kristen, yang mana disebut dengan Tuhan Kristen, bahwa tujuan daripada visi dan misi bagaimana kita hidup saling berdampingan, menciptakan ini tuh kok kaki tuh. Itu tujuan. Kan kita berdasarkan kira itu apanya? Kaki dari sini. Kaki gue. Bisa bersikat tolongnya. Benkom. Versinya kan jelas. Sebenarnya lagi Misi. Ya soal misi. Yang pertama mengajak warga perguruan tinggi lainnya terhadap pengenalan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengajak mahasiswa lain. Sudah, mahasiswa mengajak warga perguruan tinggi lainnya berarti sudah merangkul seluruh mahasiswa sudah. Nah, bagaimana kita selaku pemuda-pemudi kita punya kemampuan yang pertama, bagaimana soal kita negosiasi, kita mengajak mereka untuk hadir bersama-sama kita untuk menopang bakarannya milik Yesus Kristus ya, arah yang lebih baik, dan disitu kita juga akan dibina. Dulu pada saat sudah ada pada kita mengajak mereka, maka ada tahapan kita yang disebut dengan membina. Nah, kita membina mereka untuk bertanggung jawab pada pertama diri sendiri dan lain sebagainya. Terus ketika sudah ada membina, maka di situ dia mempersiapkan yang mana menjadi pemimpin yang aneh bergerak dalam setiap sektor ekonomi maupun pemerintahan dan lain sebagainya, dan itu akan disiapkan di GMKI. Ya itu singkat-singkat saja, banyak. Kecap topik habis. kerja bakti di luar. Apa itu manusia, Miss?
manusia sudah ciptaan Tuhan kan. Manusia itu ciptaan Tuhan atau bukan? Iya, ciptaan. Teori Robert Darwin bilang itu manusia itu kera. Berasal dari kera. Terus sekarang diciptakan dari siapa? Iya. Siapa yang menciptakan kera? Sampai sekarang tidak memiliki kepercayaan. Tapi kita bisa Dan kita harus kembali bahwa saya bisa dipungkiri bahwa kita belajar sejarah di sekolah-sekolah di SD, SMP maupun SMA juga. Kita belajar itu teori, berarti dengan sendirinya sekolah membenarkan, pendidikan itu membenarkan dia punya teori. Ya, pendidikan bukan membenarkan. Kalau bukan membenarkan, kenapa pendidikan mau mengadopsi teori itu untuk diajarkan? Nah, itu kan teori itu kan. Tidak bisa orang berpendidikan, berarti orang yang belajar betul-betul mengetahui sesuatu pengetahuan. Dan itu kalau terjadi, maka orang akan belajar karena dengan dia membuktikan. Sebenarnya saudara Dia punya pembuktian. Kata pengertian teorinya ini apa? Dia kan membuktikan. Membuktikannya dengan fungsi-fungsi daripada manusia. Kajian-kajian ilmiah. Dia punya kajian jelas. Nah, itu kajian ilmiah karena ini kita berdasarkan soal kita punya keimanan terhadap Itu soal kepercayaan. Itu kepercayaan karena kita agama mengajarkan kita soal praktis. Itu agama mengajarkan, ini ilmu sejarah mengajarkan. Nah, itu soal ilmu sejarah itu ilmu manusia karena ini berbicara soal keimanan, soal keagamaan. Berarti Anda menjustifikasi bahwa sejarah itu salah. Bukan saya mau mengatakan kalau salah kenapa dia punya ada penelitian? Dia punya penelitian jelas. Kalau mau bilang berdasarkan apa yang tadi saudara dari awal saudara katakan bahwa itu makna daripada keilahian Allah. Ya kan ini kan kita berbicara soal kepercayaan. Nah, terhadap apa yang katakan anu. Kita dalam agama mengajarkan kita hidup begini. Kalau kita sembuh agama, maksudnya kalau ada sempat itu ateis. kalau kita ada agama, Ateis itu beragama. Jangan hanya agama kan memiliki Tuhan. Ateis orang itu sebut Tuhan. Tuhan apa? Tuhan yang sembah. Siapa? Ada. Namanya siapa? Namanya siapa? Ini kan kalau bilang semua kan harus namanya apa? Kalau Kristen. tapi orang ateis kenapa sih mati dan dong bisa jadi orang yang baik? Kalau Kristen saya yang buat Allah. Saya tidak memahami sampai masuk di ateis seperti begitu. Itu saya tidak tahu. Kalau di dalam ateis ya mungkin saudara-saudara Pak Boy itu lebih memahami soal ateis. Oh, bisa. Halo.